Wis ngopi kok isih ngantuk ya. Nama Mulyo, usia 35 tahun. Gusti Allah. Sifat dasar: malesan lan ngantukan. Mulyo, namamu itu luar biasa. Tapi kok yo kamu itu loh malesan tur ngantukan. Ngapunten, jenengan sinten nggih? Saya Sabto. Salah jenengan, Pak. Tapi Bu iki. Perkenalkan, saya Lewati. Lek Warti. Sesuai nama saya, milik warga istimewa. Saya sedang menjalankan misi. Misi istimewa. Apa kuwi, Lek? Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Coba pikirkan sesuatu. Nah, aku tahu jawaban dari pikiranmu itu. Jawabannya Danais. Danais itu apa, Lek? Dananya Pak Is? Apa suamine Lek Warti namanya Pak Is? Loh, ya bukan. Wes yuk, kamu tak ajak ke ahlinya biar tahu Danais itu apa. Ini tablet perpindahan dimensi. Ayo. Sugeng enjang, Pak. Sugeng enjang Lek Warti. Ngeten, Pak. Orang yang ada di sebelah saya ini namanya Mulyo. Oh, sugeng enjang Mas Mulyo. Jadi gini, Pak. Saya mengajak Mas Mulyo ke sini untuk mendapatkan penjelasan dari panjenengan mengenai apa itu Danais. Oh, Danais. Gini Lek Warti, Mas Mulyo, itu kan soal Danais ya. Kalau soal Danais atau Dana Istimewa Yogyakarta itu kita nggak bisa melepaskan dengan sejarah juga bangsa kita atau sejarah juga Yogyakarta itu sendiri dan juga sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dulu sebelum Republik ini merdeka tahun 1945 untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia. Jadi setelah itu melalui maklumat 5 September 1945 menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Maka di tahun 2012 tepatnya ketika Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 lahirnya Undang-Undang Khusus tentang Daerah Keistimewaan Yogyakarta. Kemudian karena itu pula maka kemudian Danais itu ada dan diberikan. Dalam Pergub nomor 100 tahun 2020 itu dinyatakan dalam ayat 1 pasal 1 itu bahwa keuangan yang ada dalam Danais itu diambil dari APBN dan diberikan kepada Kota Yogyakarta ya sebagai penerima dari dana keistimewaan. Jelas toh? Jelas sekali.
Nah, karena sudah jelas, kita berdua pamit dulu sama Pak Guntur. Kita berdua pamit dulu nggih, Pak? Oh iya, Lewarti, Mas Mulyo, terima kasih. Apa? Entah. Tapi Lek Warti, gimana bisa Danais bisa jadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sementara dari statistik kemiskinan dan angka pengangguran di kota Yogyakarta itu makin tinggi. Danais memang bukan satu-satunya solusi persoalan itu, tapi menjadi salah satu upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mengurangi angka kemiskinan di Yogyakarta. Dengan cara? Nah, Mas Mulyo, beliau ini merupakan salah satu pegawai dari Paniradia Keistimewaan. Paniradia Keistimewaan itu apa to, Lek? Nggih, baik Mas Mulyo. Pertanyaan Mas Mulyo akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, apa sih itu Paniradia Keistimewaan? Paniradia Keistimewaan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dalam hal apa? Dalam hal penyusunan kebijakan, pengelolaan dan perencanaan, hingga pengkoordinasian administratif dalam urusan keistimewaan. Pertanyaan yang kedua, Mas Mulyo, bagaimana caranya Danais bisa menjadi solusi dalam mensejahterakan masyarakat? Nah, itu masih menyambung dengan penjelasan tentang Paniradia Keistimewaan tadi. Di sini Paniradia Keistimewaan menginisiasi dan mengawasi pelaksanaan yang namanya BKK Danais. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan ketiga nih Mas Mulyo, yaitu apa itu BKK Danais? Nggih, bener kan Mas Mulyo? Oh, betul sekali. Nggih. Jadi BKK atau Bantuan Keuangan Khusus merupakan bantuan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta kepada pemerintah kabupaten, kota, dan atau pemerintah kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer. Nah, BKK dana keistimewaan itu tadi bersumber dari dana keistimewaan, gunanya untuk menunjang urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, kota, dan atau anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. Nah, BKK dana keistimewaan kepada pemerintah kelurahan diperuntukkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan kepada pemerintah kelurahan. Lalu, mekanisme penyaluran dana bantuan BKK dibagi menjadi dua. Yang pertama, BKK dana keistimewaan yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan melalui pemerintah kabupaten diterimakan melalui mekanisme transfer ke rekening pemerintah kabupaten. Sementara itu, untuk BKK dana keistimewaan yang disalurkan langsung dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan diterimakan melalui mekanisme transfer ke rekening pemerintah kelurahan.
iki prosedurnya Mas Mul. Leres nggih, Pak? Nggih, betul Lek Warti. Nah, sekedar tambahan informasi saja terkait dengan rencana kerja pemerintah kalurahan. Itu ada 2 juga. Yang pertama yaitu BKK yang didapat dari pemerintah daerah disalurkan melalui pemerintah kalurahan, melalui juga pemerintah kabupaten. Berikutnya yang kedua, yaitu BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan, dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah kalurahan. 1. BKK Dana Keistimewaan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Alokasi BKK Dana Keistimewaan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah. 3. Berdasarkan alokasi BKK Dana Keistimewaan, pemerintah kabupaten mencantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten untuk BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan melalui pemerintah kabupaten. Pemerintah kalurahan mencantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kalurahan. 1. Pemerintah kalurahan melakukan penganggaran program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 2. Dalam hal penganggaran BKK Dana Keistimewaan belum dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, pemerintah kalurahan wajib melakukan penetapan peraturan lurah tentang perubahan penjabaran anggaran, pendapatan, dan belanja kalurahan. 3. Pemerintah kalurahan wajib memberitahukan penetapan peraturan lurah tentang perubahan penjabaran anggaran, pendapatan, dan belanja kalurahan kepada BPD dan menyampaikan kepada Bupati atau Wali Kota. Setelah rencana kerja jadi dan dilaporkan, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pencairan BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan melalui pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan pada peraturan gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan dana keistimewaan. Adapun juga tahapan pencairan BKK dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan melalui pemerintah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan dana keistimewaan. Pencairan BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemerintah kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan mengajukan surat permohonan pencairan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah. Surat permohonan disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. 1. Kerangka acuan kerja kegiatan dan dokumen rencana penggunaan. 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana. 3. Fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima BKK Dana Keistimewaan. 4. Fotokopi rekening kas umum pemerintah kalurahan. 5. Bukti pengeluaran kas dengan materai cukup yang telah ditandatangani. Dalam hal surat permohonan, kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah menerbitkan 1. SPD, 2. SPP, 3. STM, 4. SP2D. 2. Untuk dapat diakui sebagai realisasi penyerapan keuangan, pengajuan SPP SPM sampai dengan penerbitan SP2D harus mencantumkan peruntukan penggunaan BKK Dana Keistimewaan di pemerintah kalurahan. 3. SP2D dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan merupakan bagian yang menjadi verifikasi realisasi penyerapan dana keistimewaan aparat pengawas internal pemerintah daerah. 1. Tahapan penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan meliputi tahap ke-1 dengan jumlah nominal yang ditransfer paling banyak sebesar 50% dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan April. Tahap kedua dengan jumlah nominal yang ditransfer sebesar selisih dana yang telah ditransfer di tahap pertama sesuai dengan rencana kebutuhan real dana dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan.
Pelaksanaan penyaluran tahap kedua dilakukan setelah pemerintah kelurahan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja tahap ke-1 paling kurang 80% paling lambat bulan September. Penyaluran BKK dana keistimewaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dapat dilakukan secara sekaligus dalam hal pagu alokasi BKK dana keistimewaan bagi pemerintah kelurahan untuk kegiatan fisik sampai dengan 500 juta rupiah. Seluruh kegiatan pada urusan yang menjadi kewajiban pemerintah kelurahan tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur. 2. Permohonan penyaluran BKK dana keistimewaan didahului dengan penyampaian laporan realisasi keuangan, laporan realisasi capaian kinerja yang diajukan secara bersamaan. 3. Laporan realisasi keuangan disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah. 4. Laporan realisasi capaian kinerja disampaikan kepada kepala perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur. 5. Perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur bersama dengan panitia keistimewaan melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi capaian kinerja. Kemudian pelaporan dilanjutkan dengan perubahan penggunaan dana dan sisa dana. Hal terdapat sisa dana penggunaan BKK dana keistimewaan karena efisiensi pelaksanaan maka disetorkan ke rekening kas umum daerah DIY sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan dana keistimewaan. Dilaksanakannya program bantuan keuangan khusus atau BKK kelurahan ini diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama berupa yang pertama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yang kedua, mengurangi pengangguran, yang ketiga, mengentaskan kemiskinan, yang keempat, meningkatkan nilai investasi sehingga meningkatkan pula nilai ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Gimana? Betul Mas Mul?
Loh, kok Kok hilang? Matur nuwun sedaya. Sekarang saya jadi paham apa itu dana is dan bantuan BKK. Setelah saya tahu tentang semua itu, ternyata yang mulia itu bukan cuma namaku tok, tapi hidupku juga hidup semua masyarakat di sini jadi mulia. Dana is pancen migunani murah kabi lan rantasi. Wah, mantep nggih, Pak. Nggih, betul Lek Warti. Mari, warga masyarakat maupun pamong-pamong kalurahan wilayah daerah istimewa Yogyakarta Segera daftarkan kalurahan Anda menjadi bagian dari penerima manfaat bantuan keuangan khusus BKK Kalurahan.